Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Pramana, nomor absen 4, kelas 2 BMP. Kali ini saya akan menjelaskan UAS statistika dengan materi uji normalitas. Kita tata mentahnya yaitu sebagai X serta tertaranya di variabel X harga les belajar, kemudian di variabel Y yaitu waktu belajar dalam 1 jam. Kemudian uji normalitas, pengertian dan kegunaan. Uji normalitas Kolmogorov-Chermynov merupakan bagian uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikan kurang dari 0,5, maka nilai residual bersifat tidak normal. Oke, langsung saja kita ke variabel V-nya, yaitu kita ketik X dan kita ketik Y-nya, kemudian desilnya taruh di 0 dan lebihnya kita langsung saja kita buka harga les belajar untuk variabel X dan di variabel Y waktu belajar jam. Nah, untuk measure-nya yang untuk X itu kita pakai yang nominal, kemudian untuk yang Y itu kita pakai scale. Oke, langsung kita ke data view, langsung kita pakai untuk kita copy saja datanya dari yang 3000 sampai ke 230.000. Oke teman-teman, langsung kita copy taruh di data view. Nah, setelah itu kita bisa melakukan untuk analyze, yaitu kita langsung masuk ke analyze, kemudian regression, kemudian ke linear. Untuk harga les belajar kita taruh di independen dan kita untuk waktu belajar kita di dependen. Sebelum klik OK, kita klik save terlebih dahulu. Kemudian dan jangan lupa di residual kita menceklis understand. Lalu kita klik OK. Nah, karena kita belum membutuhkan data ininya, outputnya kita silang terlebih dahulu, no. Nah, ini sudah tertera nilai residualnya. Oke, baik teman-teman. Setelah itu kita normalitic test, kemudian ke legasi dialog dan ke satu sampel KS. Nah, di sini yang dimasukkan hanya untuk di understand residual R1. Oke, kita masukkan. Oke, langsung kita jangan lupa klik nomor dan oke. Nah, di sini sudah tertera nin BR atasnya. Oke, langsung kita buat kesimpulannya teman-teman. Ini tertera pada sampel Kolmogorov testnya. Oke, kesimpulannya yaitu di sini kita lihat asimptotik signifikannya yaitu 0,200. Jadi kesimpulan berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikasi 0,200 lebih besar dari 0,5 maka dapat disimpulkan
bahwa nilai residual berdistribusi normal. Baik, ini adalah kesimpulan dari Linear-Militas one sample Kolmogorov-Smirnov test. Oke, baik teman-teman, kali ini kita selanjutnya langkah untuk menganalisis regresi yang biasa, yaitu linear. Kemudian harga belajar kita taruh independen dan waktu belajar kita taruh dependen. Kemudian kita langsung klik OK, dan ini sudah outputnya sudah tertera sebagai berikut. Kita tulis dulu, kemudian kita masuk ke correlate partial harga les belajar, dan kita masukkan harga les belajar dan waktu jam belajar. Baik teman-teman, berikut cara membacanya, yaitu dalam tabel regresi berdasarkan tabel variable center remove yang disediakan, terdapat informasi terkait variabel yang dimasukkan dan dihapus dalam model analisis. Tabel variable center remove menunjukkan bahwa harga variabel harga les belajar telah dimasukkan ke dalam model regresi pertama. Ini berarti bahwa variabel ini dianggap sebagai variabel prediktor yang berpotensi signifikan untuk waktu belajar. Namun informasi tambahan diperlukan untuk menilai kekuatan dan signifikasi prediksi model. Tabel ini tidak menunjukkan nilai statistik apapun seperti nilai P atau koefisien regresi. Informasi ini biasanya disediakan dalam tabel lain dalam keluaran regresi. Kemudian yang kedua yaitu tabel model summary. Ini menunjukkan statistik ringkasan untuk model regresi pertama. Statistik ini dapat digunakan untuk menilai kekuatan dan signifikasi prediksi model. Tabel model summary menunjukkan bahwa model regresi pertama memiliki kekuatan dan signifikasi yang tinggi. Nilai R dan R square dan adjust R square yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kuat antara harga les belajar dan waktu belajar, dan bahwa model regresi menjelaskan 100% variabilitas dalam waktu belajar. Nilai STT, error of the estimate, yang rendah menunjukkan bahwa model regresi sangat akurat dalam memprediksi waktu belajar. Kemudian yang ketiga yaitu tabel ANOVA. Tabel ini menunjukkan statistik ANOVA untuk model regresi pertama. Statistik ini dapat digunakan untuk menentukan apakah variabel prediktor harga les belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat waktu belajar. ANOVA menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa variabel prediktor harga les belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel sertifikat waktu belajar. Nilai F yang rendah dan nilai signifikan yang tinggi menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara harga les belajar dan waktu belajar. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu tabel koefisien. Tabel koefisien menunjukkan koefisien regresi untuk model regresi pertama. Koefisien regresi ini mengukur hubungan antara variabel prediktor dan variabel terikat. Tabel koefisien menunjukkan koefisien regresi untuk model regresi pertama. Koefisien regresi untuk konstansa menunjukkan bahwa jika harga les belajar adalah 0, maka pembelajaran yang diprediksi adalah 412 jam per minggu. Koefisien regresi untuk harga les belajar menunjukkan bahwa setiap penambahan jam dikaitkan dengan kenaikan 4,54 jam dalam waktu belajar. Namun informasi tambahan diperlukan untuk menentukan apakah koefisien regresi untuk harga les belajar secara statistik signifikan. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu tabel korelasi. Tabel korelasi adalah ukuran kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi berkisar antara 0,99 dan 1. Dalam tabel ini terdapat dua variabel. Yang pertama yaitu harga les belajar. Ini adalah variabel terikat yang diukur dalam jam per minggu. Dan yang kedua yaitu harga les belajar. Ini adalah variabel prediktor yang diukur dalam harga les belajar. Nilai korelasi antara waktu belajar dan harga les belajar adalah 0,999. Ini menunjukkan hubungan positif yang sempurna antara dua variabel, dan ini berarti bahwa ketika harga les belajar meningkat, waktu belajar meningkat.
Baik, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.